Nara memacu motornya dengan cepat. Angin menerpa wajahnya seolah menggugah seluruh emosi yang terpendam. Dalam benaknya, mimpi tentang ibunya terasa seperti sebuah isyarat. Panggilan mendesak yang membuatnya tidak memikirkan izin dari mertuanya. Satu-satunya hal yang ia tahu adalah bahwa ia harus pulang sekarang. Ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Begitu tiba di halaman rumah, matanya tertuju pada sebuah mobil mewah yang terparkir di sana. Tak biasanya ada mobil seperti ini di rumah kecilnya, dan rasa penasaran langsung menyergap. Kemudian ia berjalan cepat ke dalam rumah. Nara mengedarkan pandangannya dan terkejut melihat seorang pria tampan duduk di ruang tamunya. Pria asing yang terlihat rapi dan terkesan berbeda dari siapapun yang pernah ia temui. Hatinya penuh tanya, mengapa pria ini ada di rumahnya? Bi, dia siapa? Bi Lasmi menatap Nara dengan senyum penuh kasih, seolah berusaha menenangkan. Nara, duduklah nak, ada sesuatu yang Bibi ingin ceritakan kepadamu. Nara duduk perlahan, jantungnya berdebar-debar penuh harap dan ketegangan. Seluruh perasaannya campur aduk, tapi matanya tetap terpaku pada pria asing yang kini tersenyum padanya. Kenalkan Nara, ini Firan, dia datang dari Singapura. Singapura? Nara mengernyutkan kening, kebingungan membajiri pikirannya. Apa yang dilakukan pria asing dari Singapura di rumahnya? Firan menatap Nara dengan sorot mata hangat. Halo Nara, perkenalkan namaku Firan. Aku datang untuk menyampaikan kabar yang sangat penting tentang dirimu. Ruangan seketika terasa sunyi. Nara menatap Firan. Rasa penasaran dan ketegangan menyatu menjadi satu. Denting jam dinding terdengar jelas di telinganya, seolah menandai setiap detik yang berlalu. Hatinya berdegup kencang, dan ia tahu bahwa apapun yang akan didengar kali ini akan mengubah segalanya. Nara, selama ini mungkin kamu tak tahu, tapi Firan ada di sini untuk membantumu menemukan seseorang yang sangat penting dalam hidupmu. Siapa? Firan mengambil napas panjang. Nara, aku di sini atas permintaan seseorang yang sangat mencintaimu. Aku datang atas permintaan ayahmu, yang selama ini kau kira tidak pernah ada. Dunia Nara seakan berhenti. Ayah, selama ini ia tak pernah tahu siapa ayah kandungnya, karena ibunya tidak sempat untuk menceritakan semua karena telah berpulang. Dadanya berdebar keras menunggu penjelasan lebih lanjut. Bi Lasmi mencoba menenangkan, menatap Nara dengan mata berkaca-kaca. Nak, tenang, Bibi akan ceritakan semuanya. Nara menelan ludah, berusaha mencerna kata-kata yang keluar dari mulut Bi Lasmi. Sebelum ibumu meninggal, ia berpesan kepada Bibi, jika suatu saat kamu sudah cukup siap, Bibi harus memberitahumu siapa ayahmu. Namanya Hari, dia berasal dari Singapura. Singapura? Iya nak, orang tuamu bertemu saat ayahmu berlibur ke sini. Hubungan mereka begitu istimewa hingga mereka memutuskan menikah. Sayangnya perbedaan adat dan istiadat membuat kakekmu tidak merestui. Mereka menikah secara sirih tanpa sepengetahuan keluarga besar. Mata Nara berkaca-kaca. Ia belum pernah mendengar cerita seperti ini sebelumnya. Perasaannya campur aduk, marah, sedih, bingung. Pernikahan itu tidak berlangsung lama. Kakekmu akhirnya mengetahui dan sangat marah. Ayahmu diusir dan kembali ke Singapura, dan semua komunikasi antara mereka terputus. Nara mencoba menahan air matanya. Mereka tidak pernah berhubungan lagi? Tidak. Ibumu sangat ingin memberitahu ayahmu tentang kehamilannya, tentang dirimu. Tapi mereka tidak pernah bisa bertemu lagi. Hingga suatu hari ibumu mendengar kabar bahwa ayahmu menikah lagi. Dengan berat hati ibumu memutuskan untuk melupakan ayahmu dan fokus membesarkanmu. Air mata Nara akhirnya jatuh. Dadanya sesak mendengar kisah ini. Kakekmu sempat meminta ibumu menggugurkan kandungannya, tapi ibumu menolak. Akibatnya ibumu diusir. Sejak itu Bibi ikut bersamanya dan berjanji akan menjaga kalian berdua. Nara menangis, memeluk Bi Lasmi erat-erat.
Semua rasa sakit dan kehilangan yang selama ini terpendam akhirnya pecah. Perjuangan ibunya yang tak pernah ia tahu membuatnya merasa lebih dekat dengan sang bunda. Nara, ayahmu tidak pernah tahu bahwa kamu ada. Sekarang dia sangat ingin bertemumu. Ayah, ingin bertemu denganku? Iya nak, itulah sebabnya Firan ada di sini. Dia datang untuk membawamu bertemu ayahmu. Nara menoleh ke Firan yang memandangnya dengan haru. Senyum kecil muncul di wajahnya meski hatinya masih bergetar. Hari, ayahmu telah lama mencari ibumu setelah kepulangannya ke Singapura. Ia ternyata pernah kembali ke Indonesia untuk mencari ibumu. Hanya saja ayahmu tidak bisa menemukannya, dikarenakan tidak ada informasi yang ia punya. Akhirnya ia kembali dengan tangan kosong, dan ia berpikir ia sudah tidak akan pernah lagi menemukannya lagi. Ayahmu memutuskan untuk menikah. Namun setelah ia menerima informasi yang dikirim Bu Lasmi, dan sejak dia tahu tentang keberadaanmu, aku langsung mendapat perintah untuk mencarimu. Dan sekarang dia ingin kamu datang ke Singapura. Bagaimana dengan istrinya? Apa dia akan menerimaku? Jangan khawatir, ayahmu telah melakukan ini dengan restu dari ibu tirimu. Dia sangat ingin bertemu dan mengenalmu. Banyak hal yang harus kamu ketahui tentang ayahmu, Nara. Hanya saja aku tak bisa menjelaskannya padamu. Biarlah mereka yang menyampaikannya. Tugasku hanya untuk menjemputmu. Firan hanya menghela nafas panjang. Tatapannya seakan penuh rahasia. Akan tiba waktunya, Nara. Tapi untuk saat ini aku hanya bisa membawamu ke tempat yang seharusnya. Percayalah, kau akan mengerti semua yang selama ini tersembunyi. Nara tak mampu berkata apa-apa. Ia merasa lega, tapi juga bingung dengan semua yang terjadi. Perjalanan ini terasa berat, tapi juga membawa harapan baru. Jadi tenang saja, kamu akan disambut dengan tangan terbuka di sana. Nara mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada harapan di depannya. Mungkin ini saatnya menemukan jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Temui ayahmu, nak. Suara Bi Lasmi bergetar pelan namun penuh ketegasan yang tak biasa. Bibi di sini akan baik-baik saja. Mungkin inilah jalan Tuhan untukmu. Nara menatap wajah tua yang penuh kasih itu. Tak bisa menahan air mata yang membasahi pipinya. Sosok Bi Lasmi bukan hanya sekedar pengasuh, tapi ibu dan sahabat yang telah menemaninya sejak kecil. Di matanya ada harapan yang begitu besar untuk Nara. Bi Lasmi mengusap punggung tangan Nara, tersenyum lembut. Kamu harus pergi, nak. Buktikan pada mereka siapa dirimu sebenarnya. Dan jangan khawatir, di sini Bibi akan selalu berdoa untuk kebaikanmu. Dengan hati yang berat, Nara memeluk Bi Lasmi, merasakan kehangatan yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Di dalam pelukan itu, Nara menemukan keteguhan baru untuk melangkah maju, untuk menemukan kebenaran tentang dirinya dan masa depannya. Malam itu, Nara memutuskan untuk bermalam di rumah lamanya. Beberapa panggilan telepon dari Tirta ia abaikan. Ia tahu apa yang akan terjadi jika ia menjawabnya. Pertengkaran dan kekerasan yang tak ada akhirnya. Ketika malam semakin larut, Nara berbaring dalam keheningan kamar kecilnya. Teringat mimpinya yang selalu menghadirkan sang ibu. Mimpi itu seolah terasa nyata, penuh kehangatan dan syarat pesan yang tak sepenuhnya ia pahami, membuatnya terbuai dalam tidur. Bayangan ibunya kembali hadir dalam tidurnya, lembut dan penuh kasih. Sang ibu berdiri di depannya dengan senyum yang begitu teduh. Lalu dengan suara pelan namun penuh makna, ibunya berbisik. Bangun, nak, ayahmu menunggumu. Ibu akan selalu bersamamu. Pagi itu Nara terbangun dengan hati yang berdebar, merasakan arti mimpi tersebut. Ia menghela nafas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Mimpi itu bukanlah sekedar bunga tidur. Ia yakin ini adalah sebuah petunjuk. Terima kasih, Bu. Ada kelegaan di dalam hatinya, seolah satu pintu yang selama ini tertutup rapat mulai terbuka. Dan kali ini Nara bertekad mengikuti pesan itu, menemukan ayahnya, dan menyusun kembali kepingan hidupnya yang hilang.